Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Umi Hani Asarwastuti pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 3 semester 1 atau kelas 9 semester 1. Oke, materi kali ini masih tetap membahas tentang globalisasi di berbagai bidang. Ya, apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Yang pertama yaitu menganalisis globalisasi di bidang politik, dua, menganalisis globalisasi di bidang ilmu pengetahuan, tiga, menganalisis upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi, dan menganalisis upaya menghadapi globalisasi di bidang sosial. Oke, karena pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang globalisasi di bidang ekonomi dan sosial, ya, sosial budaya. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang globalisasi di bidang politik. Yang pertama, terjadinya globalisasi di bidang politik, yang pertama pasti akan ada organisasi yang bersifat global untuk mencapai tujuan tertentu. Dua, adanya hubungan kerjasama antar negara. Tiga, timbulnya politik negara. Nah, ini tiga ini apa ini contohnya? Yang pertama, oh ya masih lagi. Yang keempat, adanya hubungan bilateral atau multilateral antar negara. Lima, adanya ideologi-ideologi asing. 6. Adanya campur tangan negara lain ke dalam masalah dalam negeri ini. Jadi ada positif, ada negatifnya globalisasi di bidang politik. Ya, ini contoh yang konkret. Yang pertama, ya organisasi yang global adalah PBB. Kemudian kerjasama antar negara, contohnya adalah Australia dan Indonesia pernah menandatangani kerjasama untuk mencegah perdagangan manusia. Yang kedua, kerjasama normalisasi hubungan militer Amerika dan Indonesia pada masa Presiden SBY. Kalian nanti cari ya organisasi global yang lain selain PBB, kemudian kerjasama antar negara yang lain. Kemudian berubahnya cara pemilihan presiden. Bagaimana di Indonesia ya? Dulu presiden itu dipilih oleh DPR dan MPR serta utusan daerah. Nah, sekarang presiden dipilih secara langsung. Nah, jadi ada 2 kali pemilihan. Sekarang milih anggota dewan dan pemilihan presiden. Bentuk pemerintahan ya. Mungkin pada zaman dulu Indonesia bentuknya monarki ya kan, kerajaan. Kemudian para pemuda kita belajar ke luar negeri sehingga mempelajari berbagai macam hukum ketatanegaraan, ilmu pemerintahan, akhirnya kemudian itu mungkin juga mempengaruhi bentuk pemerintahan kita menjadi republik ya, atau NKRI. Kemudian tumbuh lagi bentuk-bentuk pemerintahan yang lain, ada liberal atau parlementer. Indonesia pernahkah itu? Pernah, Mbak. Indonesia pernah menjadi demokrasi parlementer pada masa tahun 50 sampai 59. Ya, setelah dihapuskannya, digantikannya Undang-Undang Dasar 45 diganti UUDS 50 atau Undang-Undang Dasar sementara 50. Ya, kemudian apakah ada lagi bentuk pemerintahan? Ya ada, terpusat atau terpimpin. Apakah Indonesia pernah? Pernah. Indonesia pernah menjadi demokrasi terpimpin atau satu-satunya kekuasaan ada di tangan presiden. Kekuasaan presiden tidak bisa diganggu-gugat sehingga seperti negara komunis atau negara yang berbentuk demokrasi terpimpin. Ya, kenapa? Karena kita memang mengarah ke blok timur. Jadi kita berbentuk itu. Jadi Indonesia pernah mengalami berbagai bentuk pemerintahan liberal, kemudian presidensial dan terpimpin atau ya seperti negara-negara komunis atau sosialis begitu. Ya, tumbuhnya ideologi asing di Indonesia. Apa itu ya? Ada Islam Syiah ya dari Iran masuk ke Indonesia. Kemudian apalagi ya paham komunisme berkembang itu pada masa dulu awalnya pada masa penjajahan Belanda ada Karl Marx, maaf ada
Sneflit membentuk ISDV, kemudian akhirnya eh, tumbuhlah Partai Komunis Indonesia, kemudian sosialisme. Nah, kalau yang sekarang ini berkembangnya partai-partai yang agak kekirian dengan paham sosialisme komunisme karena masih dilarang di Indonesia sampai sekarang ya. Kemudian yang kelima adanya campur tangan negara lain ya. Silahkan lihat di YouTube. Papua Nugini mengkritik Indonesia dengan membela gerakan separatis OPM Papua. Ya, dianggap kita melanggar hak asasi manusia dan itu sangat dijawab dengan sangat bijak dan sangat cerdas oleh para diplomat-diplomat wanita yang ada di sidang PBB tersebut ya. Papua Nugini tidak boleh mengurusi negara lain. Mohon menghargai hak asasi kedaulatan negara lain ya. Seperti itu. Kemudian gerakan RMS di Maluku, ya ternyata Republik Maluku Selatan itu diam-diam dibantu oleh luar negeri. Kalau zaman dulu dibantu oleh Belanda, sekarang Amerika juga turut campur. Gerakan Aceh Merdeka sebelum Aceh masuk menjadi akhirnya menyetujui bersatu dengan gerakan GAM-nya bersatu dengan Indonesia dan mereka boleh membentuk partai tersendiri. Ya, mereka diam-diam dibantu oleh Swedia. Ya, yang selanjutnya adalah globalisasi di bidang pendidikan. Ya, globalisasi di bidang pendidikan itu menyebabkan pendidikan di Indonesia menjadi maju hampir seperti ya negara di luar sana di Eropa, yaitu KBM-nya sudah mulai bisa KBM daring ya toh. Ya, banyak sekali kita kuliah, ada yang kuliah di luar negeri dengan sistem daring lah. Sekarang kita pada masa pandemi corona ini juga melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau pembelajaran dengan sistem daring. Ya, homeschooling itu memakai PJJ ya. Jadi tatap mukanya hanya sedikit, rata-rata PJJ. Jadi mereka sudah melakukan itu untuk homeschooling. Kemudian masuknya bahasa asing menjadi bahasa pengantar dalam pembelajaran. Ini khususnya pada sekolah-sekolah yang memakai kurikulum luar negeri, misalnya Cambridge. Kemudian ada dari India itu ya, Gandhi Memorial School itu di Jakarta ya, otomatis tidak memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, mungkin Inggris dan India. Dan kemudian sekolah yang Chinese itu juga memakai bahasa pengantar Chinese. Ya, kemudian tumbuh sekolah-sekolah asing dengan kurikulum asing. Nah, sehingga tidak memasukkan kearifan lokal dan apa namanya? Ya, mereka independen. Contohnya adalah Jogja International School, Gandhis Memorial School. Kalau di Yogyakarta ya Yogyakarta International School itu ada ya di daerah Maguwoharjo sana. Nah, akhirnya terpinggirkanlah materi muatan lokal seperti ya pendidikan agama akhirnya hilang di sekolah-sekolah yang dengan kurikulum asing. Saya miris sekali dengan sekolah-sekolah SD dan TK yang tanpa pendidikan agama karena para orang tua memilih sekolah-sekolah yang bersifat internasional. Ya, kemudian ya kesenian akhirnya tidak masuk ke sana, wajib menjadi kurikulum wajib ya. Saya ingat sekali pada waktu SD menari itu masuk 2 jam pada pelajaran pagi. Nah, sekarang masuk di eskul. Sekolah-sekolah asing otomatis sudah tidak ada lagi itu. Nah, contohnya yang nyata di lingkungan kita ya adanya buku e-learning, kemudian terjadi pertukaran guru ya kan, pertukaran guru dan siswa. Contohnya kita apa itu SS program SS ya student exchange itu ya. Kemudian mudahnya kita mendapatkan informasi ilmu pengetahuan lewat internet sehingga buku mulai banyak ditinggalkan. Ya, maaf. Fasilitas sekolah sekarang juga sudah mulai memadai. Ya, hampir semua sekolah, ya kebanyakan sekolah, belum semuanya memang komputer sudah ada, internet sudah mulai pada dipasang ya. Kenapa ya? Karena kita mengikuti ujian sudah mulai daring ya. USBN, UAMBN kan UN juga sudah mulai pakai internet. Kemudian sudah mulai pakai lab bahasa, perpustakaannya sudah berbarcode dan lain sebagainya. Kemudian ya yang negatif terjadi jual beli ijazah dari perguruan tinggi
swasta dan luar negeri. Ya. Sekarang apa ini upaya menghadapi globalisasi di berbagai bidang? Ya, yang jelas kalau di bidang ekonomi, satu, kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan kompetitif agar tidak tergerus oleh pekerja-pekerja asing yang masuk di Indonesia dengan adanya globalisasi. Yang kedua, melakukan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintahan. Ya, contohnya adalah pakai ISO ya. ISO itu termasuk standarisasi perusahaan. 3. Menghilangkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi pegawai itu tidak harus dari rasa pertemanan, persaudaraan, adiknya, kakeknya, dan lain sebagainya yang masuk sehingga tidak kompeten di bidangnya. 4. Mendorong pengusaha lokal untuk berkompetisi secara sehat. Ya, jadi pemerintah harus mengusahakan pengusaha-pengusaha lokal agar bisa bersaing dengan hasilnya bisa bersaing dengan produk luar negeri. Mendorong munculnya produk-produk inovatif dan kreatif ya sehingga bisa laku dan bisa diekspor dan tidak kalah dengan produk dari luar negeri. Upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya. Yang pertama yaitu globalisasi berpotensi melunturkan budaya nasional. Budaya asing yang masuk tidak bisa kita hindari, tetapi kita harus bisa memfilter atau menyaring budaya yang kita terima, yaitu yang sesuai dengan budaya kita. Bagaimana cara mempertahankan budaya kita? Yaitu yang pertama, memasukkan ke dalam kurikulum sekolah ya. Di Mu'alimat sudah ya pakai ekstrakurikuler, ada seni tari, ada pembatik ada nggak ya? Oh, pembatik masuk di itu ya, di prakarya ya dan seni budaya. Kemudian apa lagi? Ya. Yang kedua, mengadakan eksibisi atau pertunjukan persahabatan baik di dalam dan di luar negeri agar budaya nasional dikenal dunia atau mendunia. Yang ketiga, mencanangkan cinta produk dalam negeri. Nah, salah satunya di Yogyakarta adalah mewajibkan sekolah pada satu hari tertentu dan kantor harus memakai batik. Itu sudah merupakan mencanangkan cinta produk dalam negeri sehingga batik menjadi populer lagi dan mungkin para pengusaha bisa berkreasi atau berkreasi dengan batik-batik mereka. Kemudian wajib memakai gagrak Jawa kalau ya, gagrak Jawa dan kebaya untuk agar cinta produk dalam negeri dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Ya, kalau di Klaten ya otomatis memakai kain apa itu tenun ikat pedan itu ya. Nah, jadi tergantung daerahnya. Yang selanjutnya adalah memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Jangan lupa presensi di rumah belajar dan subscribe di YouTube Ustadzah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.